Terima kasih masih di Sapa Indonesia Pagi bersama saya Maria Sarong. Saudara, penganiayaan dokter koas di Palembang berbuntut panjang. KPK selidiki laporan harta kekayaan pejabat negara LHKPN milik Deddy Mandarsyah. Ayah sesama dokter koas yang terlibat penganiayaan karena tak terima jadwal jaga dokter koas. Terkait kasus pidananya, polisi sudah menetapkan sang penganiaya sebagai tersangka dan akan memeriksa majikan pelaku yang merupakan orang tua dari rekan korban sesama dokter koas. Saya menyesal, Pak, telah melakukan penganiayaan terhadap korban, Pak. Dan saya juga meminta maaf kepada korban Lupi dan keluarganya. Penyesalan dan minta maaf itu kata-kata yang keluar dari mulut DT, pelaku penganiayaan dokter koas di Palembang, Sumatera Selatan. Kepada polisi, pelaku mengaku kesal pada korban saat berbicara dengan majikan pelaku. Tersangka merupakan sopir dari orang tua koas junior yang diduga keberatan dengan jadwal piket libur Natal dan Tahun Baru yang disusun oleh korban. Mengapa pelaku melakukan penganiayaan? Ini motifnya adalah karena pelaku kesal melihat korban seperti tidak respon ya, terhadap ibu teman korban yang bernama, saya inisial, Ibu SM. Ya, ini ibu dari teman korban yang bernama LD. Sehingga pelaku emosi dan langsung melakukan penganiayaan. Sebelumnya, KPK sedang melakukan analisis awal terhadap laporan kekayaan Kepala Badan Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat, Deddy Mandarsyah. Deddy diketahui merupakan orang tua dari mahasiswa bernama Lady yang namanya muncul ke publik lantaran penganiayaan terhadap mahasiswa dokter koas. Kami kutip dari laman detik.com, juru bicara KPK Tessa Mahardika mengatakan, saat ini sedang dilakukan analisis awal terlebih dahulu oleh Direktorat LHKPN KPK. Dari hasil analisis tersebut akan diputuskan apakah akan dilanjutkan dengan proses pemeriksaan atau tidak. Laporan harta kekayaan majikan pelaku yakni dengan nama Deddy Mandarsyah dapat dilihat di laman LHKPN KPK. Dalam laman LHKPN, Deddy Mandarsyah terakhir melaporkan kekayaannya pada 31 Desember 2023 dengan total kekayaan 9,4 miliar rupiah. Pihak Universitas Sriwijaya mengecam penganiayaan yang dialami salah satu dokter koasnya. Pihak universitas membentuk tim investigasi untuk mengumpulkan informasi dan mengidentifikasi masalah. Sebagai bentuk komitmen kami dalam memastikan keamanan dan kenyamanan seluruh warga kampus, kami telah membentuk tim investigasi internal yang saat ini sedang bekerja untuk mengumpulkan data-data secara kronologi yang semestinya ada. Pelaku kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani proses hukumnya di Unit 5 Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Sumatera Selatan. Pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Tim Liputan Kompas TV. Untuk mengetahui informasi terkini, kita tanyakan langsung ke jurnalis Kompas TV Dian Silitonga di Gedung KPK Jakarta. Dian, selamat pagi. Dari informasi yang Anda dapatkan, apakah KPK akan memeriksa lebih lanjut LHKPN dari majikan pelaku dokter koas di Sumsel ini? Ya, Mario, tentu KPK merespons dan juga menindaklanjuti dorongan publik untuk mengusut LHKPN terhadap Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Pekerjaan Umum Kalimantan Barat, Deddy Mandarsyah, yang juga merupakan ayah dari mahasiswi kedokteran Universitas Sriwijaya, Lady Pramesti, yang kemudian terlibat kasus penganiayaan dan kemudian viral. Nah, Deputi Pencegahan dan juga Monitoring KPK, Pahala Nenggolan, bilang bahwa proses analisis LHKPN ini akan berlangsung kurang lebih selama 1 pekan. Nanti kalau ditemukan ada kejanggalan, maka yang bersangkutan atau Deddy Mandarsyah ini akan dipanggil untuk dimintai klarifikasi. Nah, kalau kita lihat data harta kekayaan yang dilaporkan oleh Deddy Mandarsyah per 31 Desember 2023 yang lalu, ini kita lihat bahwa tercatat Deddy memiliki harta kekayaan senilai 9,4 miliar rupiah, meliputi kepemilikan aset tanah dan bangunan di wilayah Jakarta Selatan yang nilainya mencapai 750 juta rupiah, kemudian kepemilikan kendaraan yang nilainya 450 juta rupiah, kemudian
harta bergerak senilai 830 juta dan surat berharga senilai 670 juta, kemudian kas dan setara kas senilai 6,7 miliar rupiah dan juga nihil hutang. Tentu nanti dari proses analisis LHKPN ini akan diperiksa soal ketepatan dan juga kelengkapan dokumennya. Apakah sesuai harta kekayaannya dengan profil pendapatannya atau tidak. Nah, kita ketahui bersama bahwa ini bukan kali pertama KPK mengusut LHKPN penyelenggara negara imbas kasus viral yang melibatkan keluarganya. Kita ingat beberapa waktu yang lalu mantan pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun ini juga diusut LHKPN-nya oleh KPK imbas kasus penganiayaan yang dilakukan anaknya Mario Dandi viral, dan kita ketahui bersama juga Rafael Alun ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait dengan kasus penerimaan gratifikasi dan juga tindak pidana pencucian uang. Nah, pada pekan depan kita akan sama-sama ketahui nanti hasil analisis KPK terhadap LHKPN Deddy Mandarsyah, apakah kemudian ditemukan wajar atau tidak wajar. Mario. Ya Dian, dari informasi Anda, apakah mungkin saja ada rencana untuk pemanggilan karena mungkin untuk memperjelas terkait dengan kasus ini? Ya, rencana pemanggilan tentu saja ada, tetapi tentu proses analisis yang dilakukan oleh Deputi Pencegahan dan juga Monitoring atau teman-teman KPK di LHKPN ini harus selesai dulu, dan estimasi waktunya tadi 1 pekan. Itu pun kalau nanti ditemukan ada kejanggalan dari LHKPN yang dilaporkan, maka akan dipanggil. Tapi kalau nanti KPK dalam proses analisisnya menyatakan bahwa tidak ada yang janggal, bahwa semua yang dilaporkan ini sesuai dengan profil pendapatannya, kemudian juga data-data dokumen yang dilampirkan juga lengkap, maka tidak ada alasan untuk melakukan pemanggilan. Karena kita tunggu, kita biarkan dulu teman-teman KPK bekerja, baru nanti kita akan saksikan bersama apakah nanti Deddy Mandarsyah ini akan dipanggil untuk dimintai klarifikasi atau tidak terkait dengan LHKPN. Tapi yang memang menarik dari kasus ini, Mario, kita tahu bahwa ada fenomena bahwa publik kadang mendorong supaya aparat penegak hukum ini kemudian mengusut LHKPN penyelenggara negara yang keluarganya viral melakukan kasus penganiayaan dan lain sebagainya. Ini menandakan bahwa sebenarnya publik jengah terhadap penyelenggara negara atau mungkin keluarganya juga yang menyelewengkan kewenangan begitu ya, sehingga tidak hanya tindak pidananya saja yang minta ditindaklanjuti, tetapi juga proses pertanggungjawaban harta kekayaan, juga pertanggungjawaban sosialnya ini kemudian dikawal oleh publik. Jadi menarik untuk kita nantikan bersama nanti kelanjutannya seperti apa terkait dengan LHKPN yang akan dianalisis atau sedang dianalisis oleh KPK. Mario. Ya, menarik untuk kita tunggu bersama informasinya. Terima kasih Dian Silitonga atas laporannya. Selamat bertugas kembali.